gimana kalau misalnya masa depan Web 3, sebuah industri yang sejak awal dibangun dan dikuasai oleh para insinyur perangkat lunak atau ahli kriptografi, itu tiba-tiba justru mau diselamatkan sama seorang antropolog. Itu anomali yang luar biasa besar sih menurut saya. Nah iya kan? Sangat anomali dan itulah topik utama yang ada di meja kita hari ini. Halo dan selamat datang di penelusuran mendalam kita. Buat kamu yang lagi dengerin, hari ini adalah tanggal 12 April 2026. Berarti kita cuma berjarak beberapa minggu lagi dari bulan Mei. Bener banget. Dan bulan Mei 2026 ini berdasarkan tumpukan catatan singkat yang ada di depan kita sekarang, sepertinya bakal jadi bulan krusial yang mendefinisikan ulang arah Pi Network. Menggeser narasi mereka dari sekedar infrastruktur kode yang kaku, menjadi sesuatu yang jauh lebih bernafas dan berpusat pada manusia. Wah, itu istilah yang bagus tuh. Berpusat pada manusia. Oke, mari kita urai ini pelan-pelan. Tinggalkan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV, lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV bersama Anda tetap mengudara. Pi Network, Pi One Year, GCV 314159.พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 Kita mau cari tahu soal pergeseran strategis mereka menuju apa yang mereka sebut sebagai kepemimpinan global. Dan juga dampak pada dunia nyata. Betul. Tapi gini ya, untuk bisa mengklaim dampak pada dunia nyata di panggung global, kamu nggak bisa cuma nurunin insinyur biasa kan? Kamu butuh seseorang yang benar-benar paham cara kerja dunia nyata itu sendiri. Tentu saja. Dan pengumuman kehadiran mereka di acara konsensus 2026 di Miami bulan Mei besok, itu adalah langkah pertamanya. Ah, Miami. Konsensus Miami ini acara gede banget ya. Sangat besar. Konsensus itu umum selalu jadi pusat gravitasi buat industri kripto tradisional. Itu tempat di mana narasi utama tahunan biasanya dibentuk dan diuji. Jadi membawa narasi dampak pada dunia nyata ke sana tuh ibarat ngasih sinyal ya. Betul. Sebuah sinyal yang sangat kuat. Sinyal bahwa fase pembangunan mereka di dalam kotak pasir atau kayak lingkungan uji coba tertutup gitu udah selesai. Karena gini loh, ketika sebuah proyek Web3 pakai frasa kepemimpinan global, Itu klaim yang sangat berani. banget. Di industri yang secara historis itu kan sangat terfragmentasi ya. Jadi memilih Miami konsensus untuk menegaskan hal ini tuh kayak cara mereka ngomong ke seluruh industri kalau eksperimen teorinya udah cukup. Sekarang mari kita bicara tentang miliaran manusia yang hidup di ekonomi fisik. Setuju. Dan kita harus melihat mekanisme di balik klaim ini. Menyatakan fokus pada dampak dunia nyata itu berarti menuntut transisi dari nilai yang umumnya bersifat spekulatif di pasar bursa. Kayak cuma angka-angka di layar gitu kan? Iya, presis. Transisi dari sana menuju utilitas aktual di jalanan. Dan sejujurnya, ini adalah hal paling sulit yang bisa dilakukan oleh jaringan terdesentralisasi manapun. Oh wow, sesulit itu ya? Sangat sulit. Di ruang hampa digital, algoritma konsensus itu berfungsi dengan sempurna. Karena nggak ada campur tangan orang ya? Betul. Tapi ketika teknologi itu harus berinteraksi dengan rantai pasokan nyata, pedagang lokal, atau institusi fisik, kamu tuh menghadapi satu variabel yang nggak bisa diprogram dengan mudah. Variabel apa tuh? Perilaku manusia. Wah, masuk akal banget. Manusia itu kan nggak bisa ditebak ya kodenya. Dan disitulah profil dari Dr. Cheng Diao-Fan, co-founder Pi Network, yang dikonfirmasi bakal bicara di Miami nanti, itu jadi sangat krusial di sini. Latar belakangnya sangat unik untuk industri ini. Sangat. Catatan pembaruan kita secara eksplisit banget menyoroti kalau beliau ini punya gelar PhD dari Stanford. Di bidang antropologi komputasi. Nah itu, latar belakang ini yang diklaim ngebuka jalan buat seluruh desain standar Web3 mereka. Bagian yang sangat menarik di sini menurutku adalah gimana gelar akademis yang super spesifik kayak gini bisa mengubah seluruh arsitektur jaringan. Karena antropologi komputasi itu bukan bidang yang sering kamu temui di jajaran eksekutif Web3. Sama sekali enggak. Maksudku, menempatkan seorang PhD antropologi komputasi di pucuk pimpinan proyek Web3 global, itu ibarat menugaskan seorang sosiolog perkotaan, bukan sekadar insinyur sipil untuk merancang sebuah megakota baru. Analogi yang sangat pas. Ya kan?
Insinyur sipil itu mungkin bakal cuma fokus pada seberapa banyak beban yang bisa ditahan sama jembatan, atau seberapa efisien sistem pembuangan airnya. Mereka tuh lihat manusia sekedar sebagai unit data yang harus dipindar dari poin A ke poin B. Memprioritaskan efisiensi teknis di atas segalanya. Betul. Tapi kalau sang sosiolog perkotaan yang mimpin, dia bakal mikirin kenapa sih orang-orang memilih buat kumpul di satu alun-alun tertentu? Atau gimana budaya lokal bisa terbentuk di sekitar pasar? Dan apa yang membuat sebuah lingkungan terasa aman secara psikologis? Nah, iya, keamanan psikologis. Coba jelasin dong, dari perspektif teknis, apa sih yang sebenarnya dikerjain sama antropologi komputasi ini di dalam kode jaringan? Pendekatan perkotaan kamu tadi itu ngasih kerangka visual yang bagus banget. Jadi secara mekanis, antropologi komputasi itu adalah fusi. Fusi antara studi tentang evolusi dan perilaku budaya manusia, itu bagian antropologinya, Oke. digabungkan dengan analisis kumpulan data raksasa dan pemodelan matematis. Nah, ini bagian komputasinya. Hah? Tunggu bentar. Jadi mereka menganalisis data manusia dalam skala besar gitu? Betul. Jadi mereka tuh nggak mendebak-nebak gimana pengguna bakal berinteraksi dengan jaringan berdasarkan sekedar asumsi ekonomi makro. Mereka memodelkan perilaku sosial yang nyata. Wow! Mereka mengukur gimana kepercayaan antar individu itu bisa terbentuk secara organik, dan kemudian merancang protokol jaringan yang memfasilitasi, bukan membatasi, perilaku alami tersebut. Jadi, desain teknologinya dipaksa buat beradaptasi dengan ritme evolusi sosial manusia dong, bukan sebaliknya. Manusia nggak perlu repot belajar bahasa mesin, tapi mesinnya yang memetakan pola sosial manusia. Tepat sekali. Dan memetakan pola sosial ini punya tujuan yang sangat spesifik. Sumber teks kita tuh menyebutkan kalau ini dilakukan buat membuka potensi kemanusiaan di seluruh dunia. Kalimatnya puitis banget ya untuk sebuah pembaruan teknologi. Tapi apa arti teknisnya dari membuka potensi kemanusiaan ini? Dari sudut pandang sistem, itu berarti menciptakan struktur insentif yang menghargai kontribusi manusiawi. Contohnya kayak gimana? Mutasi perangkat keras kayak yang kita lihat di model penambangan kripto tradisional. Paham. Jadi bukan soal siapa yang punya kartu grafis paling mahal ya? Betul. Ketika kamu membangun sistem yang ngerti kalau kepercayaan itu adalah konstruksi sosial, sebelum menjadi konstruksi matematis, kamu bakal dapat jaringan yang tumbuh secara organik, persis seperti organisme hidup. Wah, gila sih. Itu terdengar sangat harmonis secara filosofis, tapi ada tapinya nih. Selalu ada tapi ya. Selalu dong. Kalau kita bawa konsep pembangunan komunitas organik ini ke dunia nyata, kita kan pasti bakal langsung nabrak dinding birokrasi. Regulasinya ya. Nah iya, ada satu poin dari pembaruan ini yang jujur aja kerasa cukup kontradiktif sama semangat awal desentralisasi kripto. Teks yang kita baca ini dengan bangga banget menyatakan kalau visi Dr. Fan bertujuan menetapkan standar Web 3 yang, dan ini kutipan langsung ya, regulatory compliant atau mematuhi peraturan perundang-undangan. Serasa itu memang sering memicu reaksi defensif di kalangan puritan Web3. Pasti dong, karena coba deh kita ingat-ingat lagi akar narasi dunia kripto 10 tahun lalu. Narasinya tuh sangat cyberpunk kan? Sangat anti-sistem. Bener, gerakannya lahir dari ketidakpercayaan terhadap institusi pusat. Semangatnya selalu bermuara pada narasi, kami menciptakan ekosistem paralel yang nggak bisa disentuh oleh pemerintah atau regulator tradisional. Ya, itu utopia awalnya. Tapi sekarang kita malah lihat P-Network justru pakai kepatuhan regulasi sebagai nilai jual utama mereka. Seolah-olah itu fitur inovatif. Bukankah ini pada dasarnya tunduk pada sistem yang seharusnya digantikan sama Web3? Kalau dilihat sepintas, memang terkesan seperti mundur. Tapi, mari kita tarik konsekuensi logisnya. Oke, gimana tuh? Jika sebuah sistem terus-menerus memosisikan dirinya sebagai musuh dari regulasi global, Menantang pemerintah terus-terusan gitu ya? betul, maka batas maksimal penggunanya hanya akan berkisar pada para pengadopsi awal, spekulan, dan mereka yang punya toleransi risiko hukum sangat tinggi. Iya benar juga. Orang biasa malas ambil risiko. Tentu saja, kelompok itu mungkin cukup buat menciptakan pasar aset digital ya, tapi itu nggak akan pernah cukup buat mencapai dampak pada dunia nyata dalam skala massal. Kepatuhan regulasi di sini itu nggak beroperasi sebagai mekanisme kontrol yang mengekang. Terus sebagai apa dong? Melalui lensa antropologi komputasi yang kita bahas tadi, kepatuhan adalah sebuah adaptasi evolusioner. Hah? Adaptasi evolusioner? Maksudnya adaptasi buat bertahan hidup di lingkungan luar yang lebih luas gitu? Lebih dari sekedar bertahan hidup, ini tentang adopsi sosial massal. Masyarakat umum itu punya insting perlindungan diri bawaan.
Pastinya. Bayangkan seorang pedagang kecil di pasar tradisional. Dia nggak akan pakai alat tukar atau platform digital kalau hal itu justru menempatkannya pada resiko melanggar hukum. Atau diburu petugas pajak ya. Betul, atau resiko kehilangan asetnya tanpa perlindungan hukum sama sekali. Jadi jika misinya adalah membuka potensi kemanusiaan di seluruh dunia, Jembatan hukumnya harus dibangun dulu. tepat. Menjadi regulatory compliant itu berarti menyingkirkan hambatan kognitif dan ketakutan finansial dari miliaran calon pengguna. Wow, oke. Jadi tentang menciptakan ruang psikologis yang aman buat masyarakat awam agar mereka mau berpartisipasi. Jadi alih-alih lihat regulasi sebagai rantai yang mengikat, mereka malah lihat itu sebagai infrastruktur keamanan publik ya. Balik ke analogi megakota tadi, ini kayak masang lampu jalan dan kantor polisi biar warganya ngerasa aman buat keluar rumah dan mulai berdagang. Analogi yang sangat akurat. Gila, itu masuk akal banget secara psikologis. Dan ini memandu kita langsung ke pembahasan soal evolusi teknis yang bakal mereka luncurkan buat ngedukung semua teori sosial ini. Upgrade V2. Yah, upgrade V2 yang dijadwalkan tanggal 18 Mei nanti. Ini adalah manifestasi teknis dari filosofi antropologis yang baru saja kita bedah. 18 Mei 2026. Catatan kita menyebut evolusi utama upgrade Pi Network V2 ini sebagai sebuah tonggak sejarah. Dan di sini ada dua istilah kunci yang ditekankan. Utilitas yang aman dan utilitas sosial pertama. Konsep utilitas sosial pertama ini adalah jantung dari pembaruan tersebut. Jujur ya, konsep utilitas sosial pertama ini langsung bikin aku kepikiran sama fenomena real estate yang sering banget kita lihat di kota-kota besar. Fenomena seperti apa? Gini, coba bayangin ada pengembang properti yang ngucurin dana miliaran buat bangun mall raksasa. Arsitekturnya ultramodern, sistem pembayarannya otomatis paling canggih, ada ribuan gerai komersial di dalamnya. Sangat mewah ya. Sangat mewah. Tapi mall itu kosong melompong. Nggak ada pengunjungnya sama sekali. Karena mereka cuma mendahulukan utilitas finansial. Mereka asumsi kalau infrastruktur komersial yang megah itu bakal dengan sendirinya menarik pengunjung buat datang. Padahal tidak selalu begitu prakteknya. Bener banget. Dan ini tuh mirip banget sama banyak proyek jaringan terdesentralisasi di luar sana kan? Iya. Di dunia blockchain, kita punya sebutan khusus untuk itu. Kita menyebutnya ghost chains atau rantai hantu. Rantai hantu? Ngeri juga namanya. Namanya memang pas. Itu adalah jaringan dengan infrastruktur transaksional yang brilian, mampu memproses ribuan data per detik, Tapi kosong. sepenuhnya kosong dari interaksi manusiawi. Karena nggak ada satupun orang yang punya alasan sosial untuk berada di sana, selain untuk berspekulasi. Nah, dan kebalikannya adalah pengembang yang fokus pada utilitas sosial pertama ini dong. Mereka mungkin awalnya nggak bangun mall mewah. Mereka cuma mulai dengan ngebangun taman kota yang rindang, atau alun-alun tempat orang bisa duduk santai dan ngobrol dengan aman. Mereka menciptakan ruang sosialnya terlebih dahulu. Betul. Ketika orang-orang udah mulai kumpul di taman itu setiap hari karena mereka emang menikmati interaksinya, barulah kedai kopi muncul di pojokan, terus besoknya ada pasar mingguan, terus ekonomi komersial yang masif akhirnya terbangun dengan sendirinya di sekitar aktivitas sosial itu. Secara organik. Ya, jadi utilitas sosial pertama itu pada dasarnya berarti manusianya harus ada dan nyaman dulu, baru uangnya mengikuti. Mekanisme teknis dari utilitas sosial pertama di upgrade V2 ini benar-benar memecahkan masalah inti dari Web3. Gimana tuh cara kerjanya di level teknis? Ketika sebuah jaringan memprioritaskan fungsi sosial, seperti kemampuan pengguna untuk saling memverifikasi keaslian satu sama lain, berinteraksi di dalam komunitas lokal, atau berbagi ide tanpa gesekan, mereka itu sedang membangun apa yang dalam sosiologi disebut sebagai modal sosial. Modal sosial? Ya, dan modal sosial ini adalah fondasi mutlak dari frasa kunci satunya lagi, utilitas yang aman. Hah? Bentar. Gimana ceritanya modal sosial manusia bisa diterjemahin jadi keamanan komputasi? Gini, dalam jaringan kripto murni yang anonim, keamanan itu dijaga hanya dengan tembok matematis dan kriptografi. Kalau sandinya kuat, ya aman gitu kan? Betul, tetapi ketika kamu mengintegrasikan profil manusia asli dan jaringan kepercayaan peer-to-peer ke dalam protokol, keamanan jaringan itu diperkuat oleh struktur relasional penggunanya sendiri. Oh, wow.
Jadi manusianya yang jadi benteng. Tepat. Kamu nggak cuma mengandalkan perhitungan matematis buat mencegah aktor jahat, tapi kamu menggunakan gravitasi sosial komunitas itu sendiri. Masuk akal banget. Kalau orang-orang di dalamnya saling kenal dan percaya, aktor jahat susah masuk ya? Iya. Ini mencegah bot secara natural, mengurangi penipuan, dan menciptakan utilitas yang jauh lebih tahan banting. Jadi, upgrade V2 pada 18 Mei ini tuh bukan sekedar penambahan fitur chat atau pembaruan kosmetik antarmuka. Ini pergeseran paradigma. Sangat. Ini adalah transisi dari buku besar yang cuma mencatat angka, menjadi buku besar yang memfasilitasi dan mengamankan hubungan antar manusia. Memfasilitasi hubungan antar manusia. Gila. Pas kita narik mundur dan ngelihat semua potongan informasi yang awalnya kerasa singkat ini, kita justru mulai ngelihat kerangka kerja yang utuh banget dari apa yang lagi mereka bangun. Gambaran besarnya mulai terlihat jelas. Jelas banget. Mereka ini tuh bukan sekedar lagi ngerilis koin digital baru. Mereka bener-bener lagi ngerilis sebuah struktur masyarakat digital yang baru. Dan semuanya tuh saling ngunci satu sama lain. Sebuah tesis antropologi yang akan diuji secara masif di dunia nyata. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Dan kalau kita rangkai semuanya dari awal obrolan kita hari ini ya, dimulai dari pengumuman di konsensus Miami buat bulan Mei nanti, yang secara lantang ngasih sinyal ke panggung global kalau era kotak pasir tertutup itu udah berakhir. Kemudian kita juga melihat ke pengungkapan kekuatan otak di balik jaringan ini. Ah iya, Dr. Van, seorang ahli antropologi komputasi yang merancang sistem murni berdasarkan perilaku evolusioner manusia, bukan cuma dari teori algoritma yang kaku. Yang mana itu juga menjelaskan kenapa kepatuhan regulasi menjadi sebuah adaptasi yang mutlak diperlukan. Benar. Jembatan hukum buat mengundang miliaran manusia biasa biar bisa masuk ke Web3 tanpa rasa takut. Hingga akhirnya semua strategi itu bermuara pada tanggal 18 Mei besok. Dengan peluncuran upgrade V2. Ya, yang meletakkan utilitas sosial pertama tadi sebagai pondasi inti dari jaringan terdesentralisasi generasi berikutnya. Sebuah transformasi arsitektural yang benar-benar menunjukkan fase kedewasaan baru bagi industri ini. Bener banget. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa sih artinya ini semua buat kamu yang lagi dengerin? Ini adalah poin pentingnya. Iya kan? Artinya tuh, kita semua mungkin sekarang lagi menyaksikan awal dari berakhirnya sebuah era di mana metrik kesuksesan teknologi Web3 cuma dinilai dari seberapa rumit enkripsi kriptografinya atau seberapa eksklusif komunitas bro culture-nya. Masa depan tidak lagi ditentukan oleh metrik tersebut. Setuju. Generasi teknologi masa depan ini sepertinya mulai nyadar ya, kalau mesin paling canggih di dunia sekalipun, itu nggak ada artinya. Kalau dia nggak paham cara manusia berkumpul, berdagang, dan mempercayai satu sama lain, di dunia nyata, ini tuh pergeseran monumental dari sistem yang murni transaksional menjadi sistem yang secara fundamental relasional. Pergeseran dari mesin ke manusia. Benar. Dan sebelum kita nutup penelusuran mendalam kita kali ini, aku pengen ninggalin kamu yang lagi dengerin, dengan satu pemikiran provokatif. Sesuatu yang melampaui catatan pembaruan yang kita bedah hari ini, tapi jujur aja langsung muncul di kepalaku setelah diskusi panjang kita barusan. Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Gini, jika sebuah jaringan global yang terdesentralisasi kini perlahan mulai mengadopsi prinsip utilitas sosial pertama dan pakai ilmu antropologi komputasi buat memetakan perilaku harian kita, gimana hal itu bakal mengubah cara kita menilai diri kita sendiri di dunia digital? Di tengah lanskap yang selama ini selalu dikuasai sama algoritma perbankan yang dingin dan anonimitas internet yang kosong, mungkinkah kalau ternyata empati kita, kemampuan kita buat ngebangun komunitas organik, dan kemanusiaan kita yang paling otentik itu sendiri bakal segera berubah jadi mata uang yang paling berharga di masa depan Web3? Sebuah pemikiran buat kamu jelajahi lebih jauh nih. Teruslah bertanya dan teruslah mengeksplorasi apa yang sebenarnya ada di balik layar teknologi masa depan kita. Terima kasih banget udah membedah semua ini bareng kami hari ini. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya. Tetaplah penasaran.